Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih sama aku Putri sebagai host podcast Tinsin. Tinsin, where a teen can make a scene. Oke guys, jadi sekarang aku kembali lagi, aku kembali lagi, aku kembali lagi di segmen Teen Scene ini setelah sudah lama banget tidak bertemu, 5 bulan tidak bertemu ya. Dan aku sangat senang banget bisa bikin podcast kali ini. Dan kali ini tentunya ya aku bakal membawa guest yang tidak kalah seru sama sebelumnya. Yaitu adalah Tada! Hai. Boleh dong perkenalkan namanya dan dari kelas mana sih? Halo semuanya, nama aku Dia Yuolia. Kalian bisa panggil aku Dia. Ya mungkin ada yang masih kenal sama aku kemarin. Pastilah adalah Asik. ini MC Pepper. Bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Aku dari kelas 11 unggulan 9. Oke, jadi dia kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih. Oke. Dan tema yang aku pilih kali ini adalah tema yang cocok banget nih sama kita berdua, yaitu adalah Apa tuh? berkembang di bidang public speaking. Wow. Kayak Pas keren banget ya. iya pas sama banget kita, gitu loh. Bener. broadcast. Karena kita tuh dari Student Day Broadcast dan broadcast itu kan emang mengedepankan banget public speakingnya ya gitu, Iya, dari bener. entah siaran, podcast kayak gini atau MC gitu. Dan aku seneng banget bisa bikin podcast sama dia. Thank you so much dia Oke. sudah meluangkan waktu yang super sibuk itu. Sama-sama. Makasih. Jadi kita santai aja gitu ya. Dan kemarin kan ya kita tuh waktu MC di paper tuh bukan pertama kali kamu MC kan ya? Iya, bukan. Iya, bukan pertama kali, dan waktu itu dia juga pernah MC di Expo Mini dan itu keren banget. Dan lagi-lagi di bagian terakhir. Kayak gue di bagian terakhir dulu ya. Iya. Enggak aku, sorry. Iya, emang maksudnya karena kamu tuh very energetic gitu. Jadi kayak wow. kalau misalnya di sana kan ada mulai juga kayak disemangati oleh dia Ayu Aulia 11 unggulan 9 tuh kayak udah happy banget gitu. Waktu kamu MC itu tuh pernah gak sih kamu ngerasa nervous atau kayak takut di tampil depan banyak orang? Terus kalau dari kamu sendiri tuh gimana sih cara ngatasinnya? Oke, pertama nervous atau enggak itu pasti banget, apalagi pas aku MC paper kemarin itu kan dilihat sama 3 angkatan. Wah, Yang which keren is kayak banget. dari kelas 10, 11, 12 itu Bener. ngelihat semua kan. Hmm. Dan itu pasti pas gladi kemarin itu tuh aku agak gemeter-gemeter dan megang mic-nya tuh bener kayak begini gitu. Terus apalagi aku tuh sama partner aku baru latihan sekali doang dan itu bener-bener pas Wah. pengen balik banget. Terus Hmm. kayak aku juga kayak bingung nanti pas bener-bener di on stage-nya itu kayak gimana ya. Terus tapi kayak nervous pasti banget. Tapi ya cara buat menguranginya itu ya pede aja sih sebenarnya. Harus kayak percaya sama partner, karena kan kalau misalkan kita di depan banyak orang terus kita MC juga pasti tuh pengen attention dari bener. audiensnya kan. Jadi kayak kita percaya sama partner kita kalau misalkan kita nih bisa let flow dan ngebuat banyak topik yang bikin audiensnya itu ngarahinnya ke kita, maksudnya kayak pandangannya itu ke kita gitu. Bener. Shout out ke Kariza yang pernah aku undang juga di podcast ini, walaupun bukan di Tinsin tapi pernah di Ramadan Reflection. Oke. And shout out, dia keren banget juga, dia partner dia waktu paper kemarin. Iya. Dan itu keren banget sih. Dan kita baru benar-benar pertama kali MC Iya, pas bareng paper. ya. Iya, berdua itu benar-benar baru banget pertama kali. Keren. Kalau misalnya kita ngomongin tadi ya, aku bahas lagi dari omongan kamu, yaitu dimana kamu bilang MC ini harus bisa attract attention. Pasti Iya, bener siapa banget. sih yang nggak mau buat perform depan orang tapi malah dicuekin tuh pasti nggak mau kan? Iya, itu- kan? itu Ya bener, nggak mau nggak kan? mau, Pasti nggak orang-orang mau. tuh pengennya kayak kalau misalnya kita bilang, guys kalau misalnya kita Jargon bilang ini gitu ya. jargon kalian bales ya. Ternyata Iya. krik ini kan nggak enak Iya, gitu nggak ya. enak banget. Kalau misalnya dari kamu tuh, karena kemarin kan aku lihat banyak banget yang kumpul ya, selain karena itu emang bagian hi-fi sama Lila, tapi karena kamu tuh bawa MC itu emang keren banget gitu loh. Waduh, Ada nggak sih makasih. tips sendiri dari kamu untuk menjadi pembicara yang asik untuk didengerin dan nggak ngebuat orang tuh kayak, bosen banget sih nih orang monoton dengerinnya gitu. ya. Iya. Kalau menurut aku dari aku sendiri itu tuh mungkin dari volume suara kita itu jangan kecil, jangan kalah sama para audiens. Jadi ya udah keluarin aja semua suara yang kamu punya, dan cara buat nge-attract mereka itu ya dengan panggil-panggilin dulu kayak misalkan kayak Panggil-panggilin iya dulu. kayak misalnya contohnya pas paper kemarin aku kayak halo papers, terus kayak iya
gitu Ah, loh. Nah surut, suaranya surut. masih kecil. Terus nanti kita mulai lagi, kita panggil lagi kayak oke, coba kita absen ya. Absen, Iya, bener, absen bener, kelas bener, 10 bener. mana. Terus kalau misalnya masih kecil kayak enggak semangat, kita paksa aja. Nah Kita itu kayak paksa. iya, kita harus paksa dia karena kan aku kan di bagian terakhir kan. Jadi kayak mereka juga udah capek, terus kayak ya aku juga nggak mau nih dicuekin gini aja gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau ya mungkin salah satunya ya kayak tadi bakal di apa? Jargon. Iya, jargon mulu, terus sama dipanggil-panggilin terus aja Bener nggak sih, apa. Terus habis bener. itu yang kedua topik yang menarik. Iya, Terus iya, kayak iya. topiknya tuh yang tren lagi gitu, yang kayak ubur-ubur ikan lele kayak gitu. Ubur-ubur kan Lele. Apa? Nonton sampai habis ya, Le. Oke. Ya kayak gitu misalkan. Terus kayak jokes yang pistol yang kayak gitu-gitu yang dipakai sama Kabal Pas itu kan juga Iya, nge-track itu banyak orang seru, kayak seru, gitu. seru. Jadi ya sebenarnya balik lagi kayak kita tuh lebih asik aja, terus kayak lebih berkomunikasi lagi sama para audiensnya gitu. Jangan Bener-bener. kayak mentang-mentang berdua nih di depan terus kayak ngobrol cuma berdua aja tapi audiensnya dicuekin, nggak di-attract kayak gitu. Itu Jadinya kan kayak asik sendiri iya, gitu asik ya. sendiri gitu. Kayak Jadi- ngedit gitu iya. ya malah jatuhnya ya. Jadi kayak lebih baik kita sebagai MC juga kayak tanya ke mereka biar mereka juga kayak ngarahin pandangan mereka tuh Kasih tips nih sama dia. MC kondang kita ini enggak, ya. belum MC guys, kondang ya. belum ya. Belum ya, belum. Belum. Soon nanti ya setengah tahun lagi lah. Baru 2 kali kok, baru 2 kali. Terus kayak kalau misalnya kamu sendiri tuh ngerasa nggak sih perbedaan dari kamu awal masuk pesat, terus kamu masuk broadcast di awal-awal sampai sekarang kamu udah, berarti kita sama-sama udah 1,5 tahun lah ya, Iya, 1,5 tahun di broadcast. Itu kerasa nggak sih perbedaannya? Kerasa banget Banget. gitu. Kerasa banget karena pertama kali aku masuk pesat gitu tuh kan kayak masih kebawa suasana SMP-nya gitu. bener-bener. Terus kayak ya sebenarnya dari SMP aku nih udah lumayan berisik tapi kayak nggak tertata Kelihatan aja sih, nggak tertata aja gitu ngomongnya kalau misalkan di depan orang. Jadi kayak semua yang ada di otak aku tuh aku keluarin langsung kayak gitu. Tapi pas ya kenapa ya? Kayak dejavu gitu. Oh, dejavu ya. Dejavu gitu, sedikit dejavu. Agak ngerasa ya kayaknya. Terus pas awal-awal masuk broadcast itu lumayan senang karena pertama kali materinya itu tentang perkenalan diri kita pakai PPT Iya, itu dan seru di banget, depan. itu seru Iya, banget, dan seru itu di banget. depan itu kayak ngelatih mental aku juga. Aku kan kayak awal-awal tuh lumayan nervous juga kalau misalkan presentasi atau ngomong di depan banyak orang tuh juga lumayan nervous ya. Terus kayak agak menggigil gitu kakinya, nggak tahu kenapa. Terus Geter gitu ya? Iya, suka geter aja kayak gini gitu. Terus semenjak aku masuk broadcast kan belajar, sama-sama belajar gimana tips-tipsnya biar gak nervous, lain-lain. Terus habis itu juga pastinya di broadcast ini aku jadi lebih banyak relasi, jadi kayak aku juga lebih santai buat ketemu banyak orang. Terus kayak akhirnya ya banyaklah perubahan yang aku rasain dari awal masuk di Pesat, terus awal masuk broadcast juga sampai titik sekarang ini banyak banget yang aku rasain. Terus kayak berubahnya juga banyak. Bener. Berarti emang menurut aku sih setiap studio itu punya perkembangan skill Iya, masing-masing bener, ya. iya, Apalagi pasti, kayak pasti. broadcast sangat amat membantu. Kayak dari kita yang awalnya ngomongnya tuh suka kayak gak terstruktur, ya kita bisa ngomong depan banyak orang tapi Iya. gak terstruktur gitu Iya, kan. Cuman bener. sekarang jauh lebih baik lah. Mungkin belum bisa seperfect itu, cuman aku sih ngerasa banget itu dari kayak awalnya aku kayak semuanya kalau depan banyak orang Iya. keluarin semuanya, Iya. jadi kayak udah santai aja dikit-dikit gitu Iya, kan. dikit-dikit. Dikit-dikit ya walaupun santai-santai Di filter aja. dulu, di filter dulu, Di filter baru dulu, dikeluarin, baru dikeluarin. gitu. Itu emang hal yang benar untuk dilakukan teman-teman. Iya, untuk public speaking itu salah Iya, satu tipsnya. benar, Kalian harus benar. memfilter kata-kata yang ada di otak kalian. Jadi kayak jangan langsung tak tuk tak tuk tak gitu, jangan. Bener. Ini emang agak melenceng ya sedikit dari temanya gitu ya. Cuman kalau misalnya di broadcast sendiri tuh ya, kamu tuh momen apa sih yang paling kamu suka gitu yang kamu bisa ingat? Sebenarnya buat momen ya itu 12 pasti banyak banget. Tapi momen yang paling aku suka tuh pas kemarin kita expo besar. Itu yang baju Disney ya? Iya, yang pakai baju Disney. Terus kita sama-sama latihan. Sebenarnya ini aku lebih suka prosesnya sih. Kita pertama tuh diskusi, terus latihan, terus kita flashback. Terus akhirnya di mana titik kita benar-benar tampil. Terus udah selesai dan kayak wah secepat ini ya ternyata kayak gitu. Bener. Terus kayak dengan
udah kita tampil di expo besar berarti kayak oh berarti kelas 10 ini udah selesai dong kayak gitu kan. Jadi kayak bener. wah itu benar-benar sedih sih, itu sedih tapi kayak memorable juga. Bener. Kayak menurut aku waktu kita latihan buat expo besar tuh tingkat kesolidan kita tuh kayak Meningkat kan? dibentuk Iya. banget gitu loh, apalagi kayak yang kita latihan sama Kak Afifah buat ya itu susah banget. Terus yang SMA plus itu kita bikin sendiri ya guys. iya, itu kita kayak bikin sendiri. itu kayak apalagi aku kan dimasukin ke situ kan, terus kayak aku belum latihan, terus kayak aku kayak Iya gini-gini ada aja. bagian gini-gininya. Tapi itu seru banget sih, jujur prosesnya benar-benar kesolidannya Iya, meningkat banget. bonding kita tuh benar kerasa Bondingnya banget. kerasa banget. Jual milop Iya Milo. itu seru banget, bener-bener expo besar tuh seru banget. Tapi baju-bajunya juga pada bagus-bagus Lucu. kan. Kamu jadi apa? Aku jadi Judy Hopps, iya. yes. Itu tapi ya. Iya, aku jadi Cinderella. Itu nggak mirip sih sebenarnya, cuman kayak ya kan warnanya aja. Iya, warnanya biru-biru gitu. Warna biru-biru. Ya, Iya. walaupun ada abunya saya. Iya, gak apa-apa ya. Tapi itu emang bagi aku juga salah satu memori terbaik di broadcasting, karena itu kayak Iya kan? Iya kan sendiri kan. terus kita balik lagi ke tema awal Boleh, gitu boleh. ya, Langsung ke aja. public speaking, tapi aku lebih pengen nge-highlight MC-nya gitu ya. Oke. Kamu kan kakak kamu kan nih nge-MC itu sama Kariza yang notabene-nya tuh kamu nggak deket gitu maksudnya, dan itu kayak pertama kali kan MC bareng gitu. Ada nggak sih tips biar nggak canggung sama MC yang baru banget kamu ketemu gitu kayak Kariza? Oke, jadi di sini aku ada punya dua sudut pandang. Nggak sudut pandang, kayak cuman explain aku aja. Jadi yang pertama kan aku ini udah kenal kan sama Kariza, dan dia juga kakak broadcast aku yang which is aku tuh udah lumayan ada interaksinya lah sama dia. Benar. Terus jadi kayak nggak tercanggung juga. Tapi buat kalian nih yang emang bener-bener nih kamu nanti partneran sama yang ini ya, Nggak dan tahu. iya dan nggak tahu, terus habis itu baru pertama kali ngelihat orangnya, terus kayak baru pertama kali interaksi. Tips dari aku nih ya, itu pertama kalian ya ngobrol. Bener Itu tuh bener, ngobrol itu tuh kayak kunci dari segala Kunci, pertanyaan iya, di itu. dunia ini adalah ngobrol gitu, ngobrol harus banget ngobrol, kayak nggak boleh gengsi pokoknya, kayak oh ya nih kamu partner sama ini, kalian langsung aja nge-reach out dia. Hey, Iya, hai, namanya siapa? Nah, Ya, iya kayak gitu. gitu. Terus Pokoknya mulai kayak, dari nama gitu ya. basic question aja. Terus habis itu kalian juga kalau udah nanya namanya siapa, oh ya dari mana, udah basa-basi gitu, boleh langsung kayak oh ya kamu nih biasanya gaya MC-nya tuh kayak gimana, Iya, kayak benar, gitu. benar. Terus kayak kamu tuh lebih suka pembukaannya tuh kayak gimana sih? Nah itu tuh harus banget diomongin. Nyocokin biar, ya. Iya nyocokin biar nanti chemistry-nya itu nyambung. Gitu. Bener, karena kalau misalnya dia ternyata gaya MC yang suka yang jargon tapi kamu sukanya buat absen terus kan jadi kayak clash, dia ngomong Iya, apa ya ngomong apa gitu bener, kan. itu. Belajar dari kesalahan. Oke. Belajar dari kesalahan aku ya. I love you partnerku, tapi nggak apa-apa kayak karena kita masih tahap belajar It's gitu okay ya. kalau ada It's kesalahan. okay. Iya, pokoknya menurut aku emang ngobrol tuh penting banget, karena kalau kita nggak ngobrol ya gimana caranya mau membuat obrolan di atas panggung kalau di bawah panggung, di belakang panggung Kita nggak pernah ngobrol. Iya, terus kayak Tuh. bakalan canggung banget kan. Terus Bener. habis itu basa-basi sih. Kalian tuh ngebahas tentang basa-basi. Kalau menurut aku tuh kayak omong kosong aja. Kalau misalkan kayak improve basa-basi Iya. itu omong kosong aja. Jadi sebenarnya aku juga sama partner MC aku Swiper kemarin itu tuh kita diskusi tentang basa-basinya. Kira-kira basa-basinya itu apa ya yang nggak ngebikin si penonton ini tuh boring juga, Bener, kayak bener, gitu. Terus bener. kayak apa ya, kan kita kalau MC itu kan situasional ya, Bener, Random itu bener banget. bisa banget molor. Situasional. Iya, titik. situasional titik udah Tony Bolt itu dia. Jadi Tidak ada yang fix di dunia Iya, per-MC-an. Bahkan bener. formal pun kita nggak tahu. Tiba-tiba ada yang naikin, tiba-tiba ada yang turunin tuh kayak nggak tahu. Bisa nggak saya tahu. di oh ya Bener. nih bapak yang ini nggak datang ya, kamu nggak usah nyebutin. Nah, coret. gitu. Makanya tips dari aku juga ya, kalau misalnya mau jadi MC, pulpen harus ada di sebelah kayak di sini. Terus kalau kalian ngeprint teksnya itu harus kalian kasih kayak satu jarak gitu, jadi supaya kalau Iya, misalnya yang ini bener. tuh bisa coret-coret Terus nanti gitu. diganti kayak Bener gitu. Terus karena kan kita MC kan situasional ya, balik lagi. Terus kita juga harus mikirin basa-basi yang emang nggak monoton ke mereka. Terus habis itu basa-basinya juga bisa jangka panjang karena kita nggak tahu Bener. mereka ini yang bakal tampil ini siap-siapnya tuh Iya, selesai tuh kapan, kayak bener. gitu loh. Jangan kayak yang terlalu makan apa tadi?
Ya, kalau bisa sih sebenarnya kayak dipanjangin kayak makan telur, Iya, telur apa telur. tuh gitu bisa Iya. cuman kayak kan kayak basic banget gitu loh. Cobalah yang kayak Out of the box aja. out of the box. Ya bikin kayak oh ya apa ya ini yang mereka bicarain kayak gitu sih. Bener, Kalau menurut bener. aku ya pertama tuh bonding, ngobrol, terus abis itu ya sering-sering latihan berdua aja sih. Maksudnya kayak Bener. oh ya kamu nih pembukaannya kayak gini ya, ini bagian kamu jadi nanti lancar gitu. Bener. Pokoknya tips dari pernah terjadi gitu Oke, ya. pernah terjadi. Pokoknya jangan pernah underestimate non formal gitu, walaupun aku suka ngomong gitu, dia suka ngomong, tapi menyatukan dua otak yang sama, menyatukan Beda. dua otak yang berbeda Beda. di panggung itu tuh susah Banget. gitu. Susah banget. Jadi kayak pertama tuh harus latihan ngobrol banyak-banyak, terus kayak kamu bagian ini ya, aku masuk di bagian ini ya, kamu stop di bagian ini ya, gitu tuh penting banget gitu. Apalagi kita nggak tahu yang mau tampil nih siap-siapnya lama, tiba-tiba selesai, tiba-tiba ada timekeeper, udah aman, udah aman. Aku ngeliat loh waktu itu. Itu terjadi pas paper. Ya mungkin kalian kalau misalkan nonton sampai detik ini ya, kalian masih ingat gak sih kalau misalkan aku ada manggil hi-fi dan ternyata ini dia kita panggilkan, ternyata ada krunya yang belum kayak gitu. Nah itu kita kayak oh nih belum ya guys, belum. Terus karena kita ngelama-lama ini mundur-mundurin ya, kita sampai suruh turun guys. Sumpah. Itu kita sampai suruh turun gitu. Kan waktu itu aku lagi nontonnya di bagian ini kan FOH kan, di Oh, tenda itu iya, kan, oke, terus iya, kayak iya. terus kayak dibilang kayak ini MC-nya ngulur-ngulur. Tapi kayak aku tahu Iya. itu bukan kemauan MC-nya gitu, maksudnya kayak sebagai MC kita tuh pengen, ya aku kan pernah juga gitu. Gitu kan, aku juga pengen kayak cepetan dong nih siap-siap Iya, ayo, kita come juga on, pengen come on. lihat, Iya, kita kita juga juga pengen pengen lihat gitu, bukan lihat, karena kita nggak mau gitu. MC ya, tapi karena kita apalagi sebesar hi-fi, siapa sih yang nggak pengen lihat hi-fi Bener cepet-cepet gitu kan. Cuman yang namanya persiapan kita nggak pernah Iya, tahu kita nggak pernah tahu selama gitu. apa. Jadi tolong ya, yang mungkin kalian nonton sampai detik ini, tolong sabar, tolong sabar. Terus nih, oh ya, by the way, aku tuh pas pas gladi ya, pokoknya pas gladi pernah tuh diceritain sama kakak aku, ada sama Kak Adis sama Kak Balpas. Mereka bilang kalau misalkan pas mereka jadi MC, mereka tuh diteriakin suruh turun juga. Terus kayak aku, suruh turun. Oh ya udah sih, ya udah, aku latih aja. Ternyata pas aku di Nge-MC, atas nge-MC dan terjadi nih sama aku, kesel juga ternyata. Kayak maksudnya kayak lebih ke karena kan kita penonton nggak tahu apa yang di belakang layar kan ya. Iya, yang bener. yang penonton tahu adalah ini tuh nge-MC ngulur-ngulur waktu Iya, gitu itu kan. dia, Kayak, itu dia. gitu loh, maksudnya ini MC tuh lama banget ngomong, gue pengen lihat aku pengen lihat hi-fi, nggak mau lihat MC-nya gitu. Iya. Ya ngerti banget Iya, banget. kayak Cuman gitu. tolong dimengerti teman-teman, itu bukan situasional. Iya, itu MC itu situasional. situasional. Yes, itu dia. Tolong ya, tolong. Lucu banget lagi, aduh ya ampun. Dari tadi nih ya, kalian mungkin sadar juga ya, atau mungkin kalian nggak sadar, kita berdua nih kalau ngomong nih sangat amat bahasa tubuh. Tangannya Banget, gerak harus banget ini, banget, tangannya harus tuh kayak banget, gini harus banget gitu loh. Harus banget. Menurut kamu sendiri nih ya, tubuh itu atau kayak tangan gitu ya, itu tuh penting gak sih untuk dalam kita meng-MC, atau kayak itu karena emang sering ngomong pakai tangan aja jadi kayak kebiasaan gitu? Kalau menurut aku nih ya, menurut aku penting. Karena kalian bayangin, misalkan ini mic ya, kalian bayangin, kalian MC kayak gitu dong. Halo guys, semua apa kabarnya? Kenalin ya, nama aku Dia Ayu Aulia. Diem aja kan, jadi kayak penonton tuh juga ngeliat tuh kayak apaan sih nih MC, nggak ada gerakan sama sekali, kayak udah diem berdiri, terus just say halo semuanya bla bla Iya, bla benar, gitu benar, kan. benar, benar, Nah benar. sedangkan kalau misalkan kalian pakai gestur tubuh kayak halo semuanya, jadi kayak bisa nge-track mereka juga dengan kayak Benar, tangan benar, kita, terus kayak benar. coba sana yang di sana yang di sana, terus kayak ayo 1, 2, 3, jadi kan ada ketukannya gitu loh, jadi Benar, kayak benar, benar. bisa lebih ekspresif aja lah kalau misalkan kita pakai gestur tangan gitu. Benar. Terus kayak ya lebih enak aja gitu. Iya, Kalau lebih pakai enak gestur karena tangan. biasa gitu Iya. ya. Kayak kalau misalnya jadinya tuh otak, mulut, sama tangan tuh kayak gerak bersamaan, Iya, gerak sama tubuh sama. juga kayak Iya, jadi kayak benar. gerak bersamaan, jadi kayak kalian tuh bisa merasakan kayak excited Iya. aku tanpa kan dengar suara aku, jadi kayak Iya. kerasa kayak kerasa, iya. gitu tanpa kayak harus gitu. pakai suara, tapi udah kayak kerasa banget, excited banget gitu. Biar audiens juga kayak ngerasa ini tuh nggak boring gitu loh, tapi kayak jangan kalian terus-terusan kayak gini gitu. Iya, nggak enggak usah, dong, iya. enggak. Situasional, Enggak. balik lagi. Situasional. Kalian balik kok lagi. gini-gini terus Iya, dikatain ngapain? aneh Minta jujur ya. tolong, ini minta tolong, jangan. Jadi kayak ya udah gestur tubuh ya secukupnya aja, tapi Iya. tetap kayak
bisa menggambarkan apa yang kalian bicarakan kayak gitu loh. Bener banget. Ih, aku suka deh kayak ngobrolin tentang MC gini gitu ya. Dan kita lihat nih, kita flashback dulu ya. Oke, flashback. Dari MC Pepper dan juga MC Expo Mini gitu. Pasti dari audiens sendiri tuh beda kan, kayak banyakan Pepper gitu. Menurut kamu tuh perform di depan banyak orang sama di orang yang sedikit, kayak misalnya 500 orang versus kayak 5 orang, itu tuh kira-kira beda banget gak sih kalau di kamu? Dan kalau misalnya beda kenapa, kalau nggak beda kenapa? Pertama kita lihat dulu nih orangnya. Audiens 500 ini tuh kalau misalkan anak-anak seumuran kita itu kalau menurut aku ya just let's go aja. Lebih enak ya. Iya lebih enak karena kan mereka seumuran. Kalau misalkan 5 orang ini ya mungkin 5 orang ini keanggap kecil ya, tapi 5 orang ini lebih tua daripada kita, itu lebih berat kan. Bener. Pastinya. Jadi kayak kita juga ngeliat dulu dari audiens kita umurnya tuh kayak sepantaran kah atau lebih bawah kah atau lebih tua kah, itu kan kita juga harus situasional harus kayak lebih situasional atau bahasanya apa ya, aku lupa deh. formal. Enggak sih, mesti kayak lebih menyesuaikan kayak situasional gitu. Iya sih, udah gitu lah ya. Lebih menyesuaikan aja. Terus kalau misalkan nih konteksnya 500 orang ini seumuran kita, terus 5 orang ini juga seumuran kita. Ya kalau aku pribadi lebih enak 500 orang. Iya jujur, iya 500 orang. bener. Kenapa? Karena dengan 500 orang ini kayak audiensnya tuh lebih banyak, kita bisa berinteraksi dan bisa memperkenalkan diri kita. Maksudnya kayak lebih banyak menjual nama. Wah, ini menjual nama, ini mau famous ini. Tapi kan kita bisa meningkatkan relasi kita Bener. juga. Meningkatkan relasi, bukan mau famous guys, meningkatkan relasi. Iya, relasi. Relasi ya, Bener. relasi kita kayak gitu. Bener. Terus dengan kita tampil di depan banyak orang, kita juga bisa lebih santai kalau misalkan kita dengan audiens yang lebih sedikit gitu. Bener. Sih. Ya kayak gitu. Tapi kayak lebih kayak kalau misalnya kita perform di depan 5 orang tuh lebih kayak presentasi Iya, gitu. presentasi. Karena kalian mau absen yang kelas 11 kayak Iya. satu orang doang itu kan gak enak ya. Cuma Iya. kalau mas orang tuh bener-bener kayak kerasa semangatnya, apalagi kalau misalnya udah mau menuju ke performance yang emang ditunggu-tunggu banget gitu loh. itu dia. Lebih Dia, berasa. kita panggilkan terus kayak high five. Itu gitu kayak kan. lebih keren kayak gitu loh. Ini pertengahan, tapi sebenarnya aku minta maaf kalau misalnya kita berisik banget. Iya bener lagi. Aku sangat minta maaf gitu ya, karena kita emang berdua agak berisik gitu ya. Cuman kayak jalanin aja dulu gitu. Kecilkan volume aja kok. Ikan apa sih ubur-ubur ikan lele ntar sampai habis ya Le. Oke gitu ya. Oke. Semoga nggak bosan sih. Semoga nggak bosan gitu. Tapi emang kerasanya beda banget ya dari 5 orang sama 5 orang, karena 5 orang tuh jatuhnya lebih kayak presentasi. Iya kayak ya udah gitu Iya, aja gitu. ya udah. Apalagi kalau misalkan 5 orang ini kan karakter orang kan beda-beda ya. Jadi kalau misalkan 5 orang ini introvert, terus kita sendirian teriak gitu kan dia kayak Malu ya. malu Lebih gitu loh. kayak Ya, malu mending jujur ya. banyak orang karakternya beda-beda, mungkin mereka ada extrovert kayak bisa mendukung kita gitu sebagai MC gitu. Bener. Dan juga nih ya soal dukungan gitu ya. Pernah gak sih kamu ngedapetin feedback waktu kamu lagi nge-MC ya, atau entah kamu nge-MC formal non formal, mendapatkan feedback yang ngebuat kamu tuh jadi kayak malu gitu. Tapi nggak malu juga, karena ini tuh malah ngebuat kamu jauh lebih berkembang gitu, kayak aku mau ini berkembang dengan feedback ini gitu. Pernah gak sih dapat feedback kayak gitu? Feedback ya, membuat feedback mungkin sampai sekarang aku baru dapat feedback itu di Expo Mini aja. Kalau tante tuh enggak sih sebenarnya. Kenalan lu tante siapa? Tante Iya, kamu? Tante Alma ya, Tante Alma, guru student day kita. Sebenarnya Tante Alma ini nggak ngasih tahu secara langsung, tapi dia ngasih taunya ke kamu lewat kertas. Nah itu aku baca tuh sebelum MC. Karena ya privacy ya, nggak tahu privacy nih. Ini kertasnya bener-bener di depan mata kan kayak kepo nih kan. Terus kayak ternyata terlalu bentrok. Maksudnya kayak ngomongnya tuh clash. Iya kayak gitu, clash. Terus itu nggak boleh karena kan jadi bingung juga. Terus habis itu ya basa-basinya juga kurang. Jadi kayak lebih diasikin aja kayak gitu. Terus itu sih feedback yang mungkin sebenarnya yang bikin aku malu itu kalau misalkan aku bingung buat basa-basi. Iya bener banget. Itu malu banget kayak misalkan diem, iya kayak gitu. Apalagi kalau itu misalnya malu. partner kamu tuh sama-sama pasif gitu loh. Maksudnya kayak
kayak menurut aku tuh nggak bisa kayak gitu. Maksud aku tuh kayak kita tuh harus punya aggressive side sama passive side. Jadi Yes. kayak ketika kita lagi ngomong mereka tuh ngangguk-ngangguk, tapi ketika lagi bagian kita udah diem mereka ngomong bisa ngisi gitu loh. Iya, iya kayak gitu. Itu penting banget, quality, salah satu quality yang penting banget di dunia per-MC-an Iya. gitu loh. Oh iya, sama kan pas MC paper itu aku ada seleksi kan. Oke, diseleksi 2 kali. Iya. Nah, terus akhirnya itu aku dapat evaluasi kalau misalkan kosakata aku tuh masih dikit lah. Iya, jadi kayak kurang. ya diulang-ulang terus kata-katanya kayak gitu sih. Itu yang bikin aku malu, tapi ya aku juga bisa improve dari situ. Ini ada kata baru, situasional. Iya sih benar. Situasional. Kayak gitu. Tapi ya ini mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir juga ya, sama kita nutup, kita bisa, maaf aku I'm just slurring my words, tapi ya kita bisa mengucapkan bahwa MC itu sebenarnya situasional dan susah-susah gampang, Menyesuaikan lah ya, menyesuaikan gitu maksudnya, Susah kayak gampang, bener. harus tahu banget gimana cara basa-basi sama orang yang bahkan sebelumnya mungkin kamu nggak kenal gitu loh. Bener banget. Harus banget buat situasional. Iya, pokoknya MC tuh ya udah menyesuaikan lah. Menyesuaikan, menyesuaikan, benar-benar. menyesuaikan. Semoga kalian bisa ketemu kita lagi menjadi MC. Tunggu paper selanjutnya. Oke, ya tunggu paper selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Amin, ya Allah. di depan lagi. Amin Putri sama Putri depan. juga. Oke. amin. Yeay. Ya, mungkin segitu aja kali ya aktivisi kali ini. Kita udah banyak banget ngobrol, kita udah kayak 25 menitan kita Wow, ngobrol. oke. Nggak kerasa kan? Iya, Emang nggak kerasa banget. karena kalau misalnya udah ngobrol, udah ngalir tuh kayak udah nggak kerasa, udah Ya 20 udah, menit, iya. 30 menit gitu kan. Terima kasih dia sudah memeluangkan waktunya yang super Makasih sibuk juga, itu Putri. untuk datang ke podcast Tinsin, dan sampai bertemu di Tinsin selanjutnya. Siapa special guest-nya kita nggak tahu. Tungguin terus makanya, dan bye-bye. Bye bye.